hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, para peserta kajian melalui Zoom meeting yang diselenggarakan oleh BISC Bandung Islamic School di Bandung, di mana saja Anda berada yang mengikuti kajian lewat Zoom meeting, ataupun para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung kepada kajian yang diselenggarakan oleh BISC ini, di mana saja Anda berada, juga para pemirsa TV manapun yang ikut gabung ke dalam kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian rutin kita yang biasanya offline, langsung di lokasi Masjid BISC sana. Sekarang karena pandemi COVID-19, kata orang Sunda, wayahna ya. Wayahna itu wayahnya kita kajian lewat online saja demi menghindari kerumunan massa ya. Kita sedang membahas suatu hadis tentang nasihat Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang diterima dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, beliau berkata, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. 3 kali beliau menyatakan itu. Qulna liman, kami bertanya, nasihat untuk siapa agama ini? Lalu dijawab, lillah, wali kitabih, wali rasulih, wali a'immatil muslimina wa amatihim. Agama ini nasihat pertama bagi Allah, kedua bagi kitabnya, ketiga bagi rasulnya, keempat bagi imam-imam kaum muslimin, dan yang terakhir bagi amatil muslimin wa amatihim, umumnya kaum muslimin. Kita mengetahui dari hadis ini bahwa agama ini nasihat bagi 5 pihak. Pertama bagi Allah, kedua bagi kitabnya Al-Quran, ketiga bagi Rasulnya Muhammad SAW, keempat bagi imam-imam kaum muslimin, dan terakhir bagi umumnya kaum muslimin. 4 poin pertama sudah kita terangkan. Intinya, nasihat bagi Allah itu adalah loyalitas, melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab makna nasihat adalah badul khair lil mansuhilah, melakukan kebaikan bagi pihak yang diberi nasihat. Nasihat untuk Allah berarti melakukan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kebaikan kepada Allah hanya dengan mentaatinya, loyal kepadanya, tunduk patuh, nurut satya satuhu ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian juga nasihat bagi kitabnya. Demikian juga nasihat bagi rasulnya. Ketaatan, ketundukan, kepatuhan. Demikian juga kepada imam-imam kaum muslimin. 4 poin itu sudah kita terangkan beserta rinciannya. Termasuk oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Beliau menyatakan bahwa agama ini nasihat bagi imam-imam kaum muslimin, mencakup juga imam untuk seluruh level.
Beliau menyatakan an-nushu li'amatil muslimin. Qudimal a'immatu 'alal amah li'anna al-a'immah idza salahu salahatil ammah. Wa idza salahal umara salahatil amah wa idza salahal ulama salahatil amah. Lidzalik bada'a bihim. Didahulukannya agama ini nasihat bagi imam-imam kaum muslimin, didahulukan dibanding umumnya kaum muslimin karena pentingnya peran imam. Bila imam baik, maslahat, soleh, maka orang yang dipimpinnya juga akan maslahat. Demikian juga ulama. Oleh karena itulah, maka didahulukan loyalitas atau nasihat kepada para pemimpin yang memimpin kaum muslimin. Tapi ada tapinya. Yang dimaksud pemimpin kaum muslimin bukan sekedar al-imamatul uzma semata-mata. Bukan khalifah semata-mata. Bukan kepala negara semata-mata. Iya, khalifah, kepala negara jelas masuk ke dalam imam kaum muslimin. Tapi makna a'immatul muslimin di sini lebih umum lagi. Setiap orang yang memiliki wewenang mengurus satu urusan di level apapun, termasuk level terendah, maka itu termasuk imam di levelnya. Termasuk di lingkungan madrasah atau di lingkungan sekolah. Kata beliau ketika menerangkan hadis ini, beliau menyatakan fakullu man lahu imra'un walau fi madrasah fa innahu yu'tabaru min a'immatil muslimin. Idza nusiha wa salaha man tahta yadih. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, setiap orang yang memiliki wewenang sekalipun hanya di sekolah, maka dia dianggap imam kaum muslimin di lingkungan sekolah tersebut. Dia perlu nasihat. Dan apabila dia maslahat, maka orang yang ada di bawahnya juga akan maslahat. Bila dia ini umpamanya menyimpang dari syariat, bawahannya akan ikut terbawa menyimpang. Umpamanya bawahannya itu lebih taat kepada Allah dan Rasulnya dan lebih faham tentang agama ini. Atasannya yang memiliki wewenang kurang faham dan kurang peduli. Pokoknya asal manajemen yang dia terapkan itu jalan, melanggar syariat atau tidak, dia terapkan. Yang di bawahnya nggak berani untuk membangkang, membantah, membangkang, dimarahi, atau bahkan maksimalnya dipecat. Ini pentingnya seorang pimpinan, orang yang memegang tampuk kekuasaan untuk level terendah sekalipun, orang yang memiliki wewenang penting untuk tidak sekedar faham agama, tapi peduli, loyal, komitmen, konsekuen. Dia nggak berani untuk melanggar syariat, sekedar untuk menerapkan manajemen yang dia telah susun, yang telah dia rumuskan dan seterusnya. Tapi justru cara dia memimpin akan menyesuaikan diri dengan aturan syariat. Maka di bawah kepemimpinannya akan maslahatlah semuanya. Ya. Berdasarkan hal itulah maka untuk level sekolah pun itu disebut dengan sebutan imam kaum muslimin untuk levelnya. Dengan jumlah orang yang dipimpinnya yang terbatas. Sebatas bawahannya saja. Ini pun harus maslahat. Bawahannya harus taat. Selama apa? Selama baik, bagus. Tapi ketika ada aturan ketetapan yang melanggar syariat, haram untuk ditaati. Wajib untuk diingkari. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat
kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Nah, adapun nasihat untuk umumnya kaum muslimin dengan cara apa? Perwujudan nasihat untuk sesama muslimin itu gimana bentuknya? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wan nasihatu li'amatil muslimin bi an tuhibba lahum ma tuhibba li nafsik wa an turshidahum ilal khair wa an tahdiyahum ilal haqq idza dhallu an wa an tudzakkirahum bihi idza nasawh wa an taj'alahum laka bimanzilatil ikhwah. Lianna Rasul alaihi salatu wassalam qala al-muslimu akhul muslim wa qala al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'd wa qala mathal mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid idza ishtaka anhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad bil huma was sahar. Kata Syekh Al-Utsaimin, nasihat bagi umumnya kaum muslimin adalah dengan cara engkau mencintai kebaikan untuk mereka, untuk sesama kaum muslimin sebagaimana engkau mencintai kebaikan itu bagi dirimu sendiri. Sebagaimana hadis yang masyhur tentang hal tersebut. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Seperti itulah nasihat bagi sesama kaum muslimin. Makna nasihat tadi sudah dikemukakan, badul khair lil mansuhilahu. Melakukan kebaikan bagi pihak yang diberi nasihat. Nah, melakukan kebaikan itu dengan cara melakukan apapun yang disukai oleh saudara kita. Sebagaimana kita pun suka kalau hal itu dilakukan oleh orang lain kepada diri kita. Tidak sekedar itu, wa an tursyidahum ilal khair, memberikan bimbingan kepada mereka ke arah kebaikan. Wa an tahdiyahum ilal haqqi idza dhallu an, dan menunjuki mereka kepada kebenaran ketika mereka itu tersesat dari jalan yang benar walaupun ini berisiko. Orang yang sesat dari kebenaran tapi merasa benar dengan kesesatannya, ya nasihati nurut apa tidak? Jelas tidak nurutlah. Karena merasa benar di atas kesalahannya. Seperti orang-orang yang melakukan kebid'ahan, merasa benar dengan kebid'ahannya. Dan orang itu terancam dengan bahaya besar. Apa ancamannya? Pertama, amalan tertolak, amalan bid'ahnya. Kedua, terancam azab. Ketiga, ya capek aja berbuat, capek gawe teka pakai bade yang dikumaha eta teh, bade yang diteke, bikin bete. Jadi kasihan. Maka ditunjuki yang benar dengan cara sebaik-baik cara. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ahlus sunnah a'lamun nas bil haqq wa arhamuhum bil khalaq. Ahlus sunnah itu orang yang paling mengetahui tentang kebenaran dan paling penyayang kepada sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu tentang kebenaran mendorong dia untuk dakwah, memberi nasihat, memberi wejangan, memberi bimbingan, memberi petunjuk, memberi pencerahan. Status dia sebagai makhluk yang paling penyayang terhadap sesama makhluk mendorong dia untuk mendakwahi orang itu atas dasar kasih sayang. Benar-benar ingin orang tersebut lurus, selamat dari murka dan azab Allah. Bukan karena benci, bukan karena keki, bukan karena emosi. Makanya tidak akan dalam dakwahnya ada celaan, makian, vonis, hal-hal yang menyakiti. Seringkali
orang meyakini kebenaran dari orang yang mendakwahinya tapi nggak suka dengan caranya. Mungkin bahasanya terlalu menusuk, mungkin caranya terlalu kasar, dan yang sejenisnya. Mungkin emosi terlibat ketika dakwahnya. Maka kelihatan bukan kasih sayang yang mendasarinya. Itu bukanlah nasihat. Karena apa? Membuat tanfir. Tanfir itu membuat orang lari dari kebenaran yang didakwahkannya. Oleh karena itulah maka salah satu bentuk nasihat kita kepada sesama muslim adalah memberi petunjuk, mengingatkan mereka ketika lupa dan salah dengan cara sebaik-baik cara, dan memposisikan mereka sebagai saudara. Karena memang hakikatnya demikian. Sesama beriman, sekecil apapun kadar imannya, walaupun kadar iman yang kecil menyebabkan orang tersebut terjerumus ke dalam banyak maksiat, muslim ahli maksiat masih mukmin karena adanya iman dalam dirinya walaupun kadarnya sedikit. Itu tetap saudara. Kadar persaudaraan kita kepada dia berbanding lurus dengan kadar keimanan yang dia miliki. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-9, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Sebagai saudara pasti harus ada rasa kasih sayang, ya enggak? Ke kakak, ke adiknya, apa hente? Ya dede, asih, cinta, sayang. Itu yang harus dimiliki. Tanpa kasih sayang, bohong pengakuan saudaranya. Dan ternyata menganggap sesama muslim sebagai saudara itu kunci masuk surga. Karena rasa sayang ini aplikasi nyata dari keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau ada rasa iman, pasti ada rasa persaudaraan kepada sesama beriman. Dan ini kunci surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian itu tidak akan bisa masuk surga sebelum beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai di antara sama kalian. Inilah hal inti dari nasihat kepada sesama kaum muslimin. Menganggap sama muslim itu saudara. Walaupun umpamanya dia melakukan banyak kemaksiatan atau kebidahan. Selama ada iman, selama tidak kufur, selama tidak murtad, selama tidak keluar dari Islam, saudara. Sayangi dia, cintai dia. Cara mencintainya adalah dengan melakukan hal apapun yang mereka sukai, sebagaimana kita pun suka kalau mereka melakukan hal yang sama kepada kita. Dan menghindari hal yang tidak mereka sukai, sebagaimana kita pun tidak suka kalau mereka melakukan demikian kepada kita. Kan kita tidak suka kalau mereka dengki kepada kita, kita pun jangan dengki ke orang. Kan kita nggak suka kalau mereka itu suudzon kepada kita, kita juga jangan suudzon kepada orang. Kan kita tidak suka kalau umpamanya mereka menggibahi kita, menjelek-jelekan kita, memfitnah kita, kita pun demikian. Jauhi semua itu. Apa yang kita suka dari mereka? Kita suka kalau mereka ramah. Kita pun harus ramah ke mereka. Kita suka kalau mereka itu peduli, kita pun harus peduli. Kita suka kalau mereka itu menolong, membantu kita, kita pun harus demikian. Itu adalah wujud nyata cinta dan itu aplikasi yang hakiki dari keimanan. Makanya Nabi SAW bersabda, Al-Muslimu akhul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat lain masih Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, al-mu'minul mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'd. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Antara fondasi dengan dinding,
dengan plafon, atap, semua itu saling saling menguatkan, saling mengokohkan satu sama lain. Sehingga terbentuk bangunan yang amat sangat megah. Begitulah persaudaraan di antara sesama muslim. Dalam hadis yang lain perumpamaan seorang mukmin dalam hal berkasih sayang, dalam hal saling mencintai, dalam hal saling berempati, seperti satu tubuh. Apabila ada satu bagian anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota tubuh lainnya merasakan demamnya dan begadangnya, nggak bisa tidur. Coba umpamanya sakit gigi, yang sakit itu gigi, tapi semuanya merasakan penderitaan, nggak bisa tidur semalaman. Coba umpamanya ada borok di mana, cing? Di kaki umpamanya, di paha, ya. Itu seluruh anggota tubuh ikut berempati. Tangan kita, ya, mengobati, mengelus, menjaga kalau kesenggol oleh orang lain atau nyenggol benda lain yang bisa memperparah boroknya. Terus muncul reaksi dari tubuh demi kepentingan tubuh teh, muncul sesekeleun dina selangkangan. Saya nggak tahu apa bahasa Indonesia sesengkeleun itu, ya. Jadi ada sesuatu yang ngejendol di selangkangan. Entah apa, ya, ada reaksi tubuh untuk membendung penyebaran kumannya, mungkin biar tidak menyebar ke seluruh tubuh, ya. Kita semuanya menjadi demam, nggak bisa tidur. Hanya karena apa? Hanya karena luka di salah satu bagian kecil dari tubuh. Semuanya merasakan penderitaan seperti itu. Itu harus dirasakan oleh setiap mukmin. Bila ada seorang mukmin menderita, mukmin lain ikut merasakan penderitaan seperti itu. Yang paling nyata yang memiliki karakter seperti itu, ya, Nabi SAW sangat berempati kepada umatnya. Qad ja'akum rasulun min anfusikum, ya. Telah datang seorang rasul dari kalangan diri kalian. Bagaimana karakter rasul ini? Disebutkan karakter rasul ini harisun alaikum. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul ini azizun alaihi ma'anittum, sangat berat penderitaan yang beliau rasakan melihat kesulitan kalian. Kalian sulit menderita, Nabi SAW lebih menderita lagi. Harisun alaikum, sangat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan atas kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada sama mukmin beliau itu rauf dan rahim. Contoh nyatanya ada. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang baik. Termasuk dalam hal ini. Azizun alaihi ma'anittum. Sungguh berat terasa bagi beliau penderitaan kalian. Kalian menderita, Nabi lebih menderita melihat penderitaan kalian. Nah, ini wujud nyata dari ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah Islamiyah itu adalah apa? Wujud nyata dari nasihat. Oleh karena itulah maka pantas apabila Nabi SAW mendorong, memotivasi kita, mensupport kita, mentarghib kita untuk memberikan kepedulian kepada sesama muslim. Iming-imingnya itu menggiurkan luar biasa loh. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Menunjukkan kepedulian yang lebih besar. Itu terbaik.
paling dicintai oleh Allah. Dan wa ahabul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Tuh. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Bukan sebaliknya, bukan bikin sumpek nek gitu ya. Tapi berupaya membahagiakan. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan takshifu anhu kurbatan. Engkau melepaskan kesulitan dari dia, dari orang lain. Au taqdi anhu dainan. Atau kamu membayarkan hutang dia sampai lunas. Au tatradu anhu ju'an. Atau menghilangkan rasa lapar, kelaparan yang mereka sedang alami. Dikasih. Itu semua amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu nasihat. Nasihat kepada sesama muslim itu melakukan kebaikan yang disukai oleh sesama muslim. Sampai itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di akhir hadis itu Nabi SAW sampai menyatakan, fawallahi li'an amshiya fi hajati akhihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajat dunia dia, memenuhi kebutuhan keperluan dia, aku bantu, aku dampingi, aku kawani. Itu demi Allah lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Di Masjid Nabawi. Yang sholat dan ibadah di sana dilipat gandakan berapa kali? 1000 kali lipat dibanding Masjid Umar bin Khattab di Selacau. Dan masjid-masjid lainnya di seluruh dunia. Kecuali Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsa. Nah, bayangkan i'tikaf dengan sebaik-baik ibadah selama sebulan di Masjidin Nabawi, kebayang pahalanya kayak apa. Tapi beliau menyatakan, demi Allah kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajatnya, kepentingannya, keperluannya, itu lebih aku sukai daripada i'tikaf selama 1 bulan di masjidku ini. Ini targhib, ini support, ini stimulan, ini pendorong kepada kita untuk mengaplikasikan nasihat yang hakiki kepada sama muslim, yaitu membantu menolong mereka. Bayangkan. Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan, siapa orang yang melepaskan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan melepaskan kesulitan dia dunia dan akhirat. Siapa yang memudahkan urusan sesama muslim, Allah akan mudahkan urusan dia dunia akhirat. Siapa orang yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, Allah akan mudahkan dia urusan dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah itu selalu siap menolong hambanya selama si hamba itu siap menolong sesama saudaranya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Ini adalah nasihat real yang nyata bagi sesama muslim. Diaplikasikannya dalam bentuk menunjukkan kepedulian, bantuan, pertolongan yang nyata. Itu disukai nggak oleh sama muslim? Ya, disukai. Maka pantas apabila karena memberikan pertolongan, bantuan, kepedulian kepada sama muslim itu aplikasinya dari iman, maka pantas kalau perbuatan itu adalah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla.
Dan ukuran baik buruknya seorang manusia dilihat dari seberapa besar manfaat yang dia sebar, yang dia berikan kepada sama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Karena itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah, kadar iman seseorang sempurna ataukah kurangnya iman seseorang dilihat dari sikap dia kepada sesama muslim. Berkata Nabi SAW, "Akmalul mu'minina imanan." Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu orang mukmin yang paling baik akhlaknya kepada sama muslim. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pantaslah apabila iman seseorang itu diukur dengan akhlaknya, karena akhlak adalah wujud nyata daripada keimanan. Sampai di akhirat pun nanti orang seperti itu ya diistimewakan. Mereka itu akan memperoleh naungan di bawah arsy Allah Azza wa Jalla di alam mahsyar ketika semua orang kepanasan. Orang dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Telanjang kaki juga, telanjang badan juga. Di sebuah padang yang tak ada tenda, tak ada pohon, tak ada bangunan, tak ada yang cekung, tak ada yang cembung, tak ada yang dekok, tak ada yang muncugug, munuu gitu, nggak ada. Rata semuanya. Matahari dekat, 1 mil atau 3 mil. Panasnya nggak ketulungan, orang-orang berkeringat. Hanya ada orang-orang yang diberi naungan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah rajulani tahaba fillah. Ijtama'a alaih waftaraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu, berpisah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan yang akan peroleh naungan itu salah satunya ini nih. Terus dalam hadis lain dikatakan ainal mutahabina fi ainal mutahabuna fiyya udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang dahulu ketika di dunia saling mencintai, saling menyayangi karena aku. Pada hari ini aku akan naungi dia di bawah naunganku di hari yang tidak ada naungan lain selain naungan aku. Di akhiratnya itu diistimewakan tuh. Sebodoh amat orang yang kita cintai itu benci ke kita, nggak peduli. Sebodoh amat kita melakukan kebaikan ke orang itu melakukan keburukan kepada kita. EGP. Karena kita berbuat baik kepada orang itu bukan karena ingin dibalas oleh orang itu. Ingin dibalasnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ataupun akhirat. Kita berbuat baik, dia berbuat buruk, nggak peduli, tetaplah berbuat baik. Kita menyayangi, mereka memusuhi, nggak peduli, tetaplah menyayangi walaupun mereka memusuhi. Karena kita melakukan semua itu bukan karena dia, karena orang, karena mereka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang menggiurkan. Hadis ini banyak jalan, banyak lafaz. Satu sama lain saling mendukung. Hadis ini ada yang hasan, ada yang sahih. Tapi yang jelas makbul di kalangan para ulama. Salah satunya adalah
Hadis dengan lafaz tunsabu li ta'ifati minan nas karasiyu haulal arsy yaumal qiyamah. Nanti itu akan ditegakkan beberapa buah kursi di sekeliling arsy pada hari kiamat. Alaiha qaumun. Di atas kursi-kursi itu ada kaum diduduki oleh beberapa orang yang spesial. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka itu bercahaya ibarat bulan di malam purnama. Walibasuhum nurun. Pakaian-pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka itu bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyuna wa syuhada wassolin. Tapi para nabi, para syuhada dan orang-orang saleh merasa kabita tuh dengan kedudukan mereka. Tempting ini kedudukan. Pikabitaan. Bikin ngiler gitu. Bikin orang ingin. Tuh ada nanti orang-orang yang spesial, yang istimewa di akhirat nanti gitu tuh. Para sahabat juga tuh kabita. Sampai bertanya, man haula'i ya Rasulullah sifhum lana. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami. Ternyata mereka itu orang-orang yang memiliki aksi sosial yang terpuji. Keutamaan atau kemuliaan akhlak yang mereka tunjukkan kepada sesama manusia. Berkata Nabi SAW, humul mutahabuna fillah. Wal mutajalisuna fillah. Wal mutazawiruna fillah. Wal mutanasihuna fillah. Wal mutanasiruna fillah. Mereka itu orang-orang yang memiliki 5 karakter nih, 5 sifat. 5-5-nya itu merupakan kemuliaan akhlak, 5-5-nya itu merupakan nasihat kepada sesama muslim tuh. Mereka pertama orang-orang yang humul mutahabuna fillah. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kedua, wal mutajalisuna fillah, mereka orang-orang yang bermujalasah, bergaul, bergaulnya karena Allah. Niatnya yang dimaksud karena Allah itu dari, oleh dan untuk Allah. Karena diperintahkan oleh Allah, niatnya untuk Allah, cara bergaulnya dengan menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bermuamalah, bermujalasah dengan orang sesama muslim itu dengan cara yang ditetapkan oleh syariat. Faliyakul khairan aw liyasmut, ya. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, diam, bicara yang baik atau diam. Kalau bicara hanya yang baik. Kalau nggak mampu berbicara yang baik, diam. Itu akhlak yang baik. Falyukrim dhaifa, falyukrim jarahu, muliakan tamu, muliakan tetangga. Tadi itu, bahagiakan orang lain. Hatta walaupun dengan senyum, ibadah menyenangkan orang lain. Idkhalul surur fi qalbil muslim. Masukkan kebahagiaan, memberikan kenyamanan kepada hati sama muslim. Dengan ucapan dan sikap. Itu mujalasah. Humul mutajalisuna fillah. Bergaul karena Allah. Karena Allah, untuk Allah, dan menerapkan syariat Allah. Ketiga, humul mutazawiruna fillah. Mereka orang-orang saling mengunjungi. Mengunjungi itu karena sayang, karena cinta loh. Bukan karena udang di balik bala-bala. Bala-bala mah tidak ada udangan. Bukan karena ada engkol di balik bala-bala. Bukan karena ada kepentingan duniawi baru ziarah. Enggak ada mah enggak gitu ya. Kalau zaman dahulu itu karena cinta. Maka apa efeknya? Efeknya Allah cinta juga kepada dia. Ada hadis riwayat Imam Muslim menyatakan, inna rajula zara akhahu fil quryatul ukhra. Zara akhahu
fillahi fi qaryatil ukhra. Ada seorang menziarahi saudaranya di kota lain karena Allah. Farsalallahu ilaihil malak. Allah mengutus kepada dia seorang malaikat. Seorang, bukan seorang, semalaikat. Satu malaikat diutus. Bertanyalah malaikat itu, aina turid? Mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu an azuru akhi fulanan fil qaryatil ukhra. Saya mau berziarah tuh, mau mengunjungi saudara saya di kota lain karena Allah. Apa kamu bawa oleh-oleh yang kamu berikan kepada dia? Enggak. Lengoh gitu ya. Tejingjing tenanggung. Ya. Indit ngaligincing barijeng tebarang jingjing. Angkat ngagandeang barijeng tebarang bawa. Artinya dia tidak bawa apa-apa. Apa kamu punya urusan bisnis kepada dia? Enggak. Falima. Kalau begitu untuk apa kamu ziarah? Apa jawabnya? Inni uhibbuhu fillah. Saya ziarah ke dia karena saya mencintai dia karena Allah. Maka berkatalah malaikat itu, innallaha arsalani ilaik liyukhbiraka li'annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk memberitahukan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada saudaramu. Ini karakter yang ketiga. Humul mutazawiruna fillah. Mereka orang-orang yang saling berziarah karena Allah. Keempat, humul mutanasihuna fillah. Mereka orang-orang saling menasihati juga karena Allah. Kalau saling menasihati karena Allah, nggak akan ada cemoohan, nggak akan ada celaan, nggak akan ada bulian, gitu ya, nggak akan ada kata-kata yang menyinggung. Dasar bego kamu, dasar bodoh, dasar orang fasik, dasar pinarakan. Wah itu mah tuh ya, bukan nasihat, itu mah celaan. Bukan memberi nasihat, itu memberikan hinaan, memojokkan, membuli, itu mah. Bukan begitu caranya. Ya. Memberi nasihat berdualah, jangan di hadapan umum. Hei fulan, saya nasihatkan kepada kamu ya, di hadapan umum kedas ceramah. Tobat kamu karena Allah, dosamu gede, kamu sudah melakukan ini, itu, dan seterusnya. Itu bukan nasihat. Orangnya nggak ada di sana, itu mah ghibah. Walaupun omongan dia benar sesuai fakta, ghibah itu kan, ghibah itu begitu kan. Ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menerangkan, menyebutkan, membicarakan saudaramu yang tidak dia sukai. Seorang sahabat menyatakan, ya Rasulullah, ra'aita in kana fihi ma'qul. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau di dalam diri dia itu memang ada kejelekan yang aku omongkan. Omongan aku menjelekkan dia itu sesuai fakta, memang dia sejelek itu. Apa kata Nabi SAW? Kata beliau, ya, idza kana fihi ma taqul faqad igtabtahu. Kalau di dalam diri dia ada keburukan yang kamu omongkan, kamu telah menggibahinya. Tapi kalau tidak, faqad bahatta. Kalau tidak ada, kamu telah berbuat buhtan. Buhtan itu bahasa kitanya fitnah lah. Lebih gede daripada gibah dosanya. Karena dalam buhtan ada dua. Pertama gibahnya, keduanya dustanya. Apa yang dia omongkan itu kan tidak sesuai fakta, berarti dusta. Double tuh. Jadi membicarakan orang lain baik benar ataupun salah, tetap dua-duanya dosa dengan dosa yang besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sesama kalian, sebagian kalian menggibahi sebagian yang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih maitan fakarihtumu. Suka nggak kalau kamu makan daging bangkai saudara kamu yang sudah mati? Nggak, pasti kamu nggak suka. Jadi bukan begitu nasihat.
Nasihat itu ketika sedang berdua dengan cara yang sebaik-baik cara, hindari cemoohan, hindari sindiran, hindari bulian, hindari hal-hal yang bisa menyinggung dia. Kalau landasannya kasih sayang. Humul mutanasihuna fillah. Karena Allah itu tadi. Karena perintah Allah, untuk Allah, dan dengan aturan yang Allah terapkan ketika memberikan nasihat. Itu keempat. Kelimanya humul mutanasiruna fillah. Mereka orang-orang yang saling menolong karena Allah. Dalam kebaikan tentu saja, bukan dalam hal keburukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong dalam permusuhan dan dosa dan permusuhan. Nah, aplikasi dari ayat itu, humul mutanasiruna fillah, mereka saling menolong. Nanti Allah tolong. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah itu selalu akan menolong seorang hamba selama si hamba itu selalu menolong sesamanya, saudaranya. Ya, ini 5 karakteristik orang yang istimewa di akhirat. Diberikan kursi istimewa di sekeliling aras dengan wajah bercahaya, pakaian bercahaya, juga dipikabita oleh para nabi, para siddiqin, dan para syuhada, serta para solihin. Sumringah mereka bercahaya itu karena bahagianya dan istimewanya, diistimewakan oleh Allah ketika semua orang menderita. Kebanyakan orang menderita. Ternyata mereka adalah orang-orang yang jiwa sosialnya tinggi ketika di dunia. Berakhlak mulia sebagai manifestasi nyata dari apa? Dari keimanan. Humul mutahabuna fillah. Wal mutajalisuna fillah. Wal mutazawiruna fillah. Wal mutanasihuna fillah. Wal mutanasiruna fillah. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bergaul karena Allah, saling mengunjungi karena Allah, saling menasihati karena Allah, dan juga saling menolong karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini aplikasi agama itu ini nih. Kenapa ini disimpan di akhir? Agama itu nasihat bagi umumnya kaum muslimin. Sebab ini perwujudan dari 4 yang sebelumnya. Nasihat kepada Allah adalah iman. Aplikasinya ibadah, ketaatan, dan akhlak. Nasihat kepada kitab Allah juga iman. Nasihat kepada Rasulnya adalah juga iman. Aplikasinya di akhlak nih. Inilah aplikasi yang nyata dari nasihat bagi sesama muslim. Berdasarkan hal itulah maka nasihat kepada sesama muslim tidak terbatas hanya ucapan. Yang penting aplikasi. Kembali kepada ta'rif atau definisi dari nasihat itu sendiri adalah badlul khair lil mansuhi lahu. Jadi melakukan kebaikan kepada pihak yang diberi nasihat. Nah ini nih kebaikannya itu. Menolong, memberikan kepedulian, melepaskan dia dari kesulitan, menunjukkan sebaik-baik akhlak lah pokok namanya. Dan ada reward bagi orang-orang seperti itu dari Allah Azza wa Jalla. Apa rewardnya? Orang itu dicintai oleh Allah. Orang itu adalah orang yang diangkat kemuliaan derajatnya oleh Allah dunia dan akhirat. Orang itu akan diberikan pahala yang besar. Orang itu akan diberi balasan sesuai dengan jenis perbuatan dia. Dia menolong, nanti Allah akan menolong. Dia melepaskan orang lain dari kesulitan, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan. Dia mempermudah urusan orang lain, Allah akan mempermudah urusan dia dunia dan akhirat semuanya. Tidak hanya dunia atau akhirat saja, tapi dua-duanya. Ya, itu seperti itulah. Al jaza'u min jinsil amal. Hal jaza'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan yang sama. Kecuali kebaikan pula, ya. Tidak hanya dunia, tidak hanya akhirat, tapi juga dunia dan akhirat.
Inilah penjelasan tentang bahwa agama itu nasihat bagi sesama muslim, bagi umumnya kaum muslimin. Makna nasihat di sini adalah kemuliaan akhlak. Agama adalah menunjukkan kemuliaan akhlak kepada sesama muslim. Agama ini adalah menunjukkan kepedulian, kasih sayang kepada sesama muslim. Karena agama ini adalah aplikasi nyata dari keimanan. Di saat kemuliaan akhlak ini tidak ada dalam diri seorang, tidak dia tunjukkan kepada sesama muslim, imannya hilang. Kadar iman yang hilang dari diri orang itu berbanding lurus dengan kadar keburukan akhlaknya. Makin buruk, makin hilang iman. Berkata Nabi SAW, Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Dijawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka ngeganggu tetangga, tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tuh, itu keburukan akhlak tuh. Itu bukan nasihat itu mah. Kalau nasihat itu bukan mengganggu, tapi nasihat itu memberikan kebaikan, melakukan kebaikan kepada tetangga, kemuliaan, membuat tetangga suka dan senang, bahagia. Ini malah menyakiti, bukan iman, nggak ada iman tuh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman tuh. Salah seorang di antara kalian sebelum dia melakukan kebaikan, mencintai kebajikan untuk orang lain, untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Akhlak itu indikator dari keimanan. Buruk akhlak, buruk iman. Egoisme adalah ciri tidak ada iman dalam dirinya. Semakin egois, semakin tipis iman, bahkan hilang, tidak ada. Maka bangun kerjasama yang baik, tolong menolong dalam semua level, termasuk di sekolah BISC. Antara guru dengan guru, guru dengan karyawan, dengan staf ya, bawahan dengan atasan. Coba tunjukkan apa kemuliaan akhlak. Atasan jangan arogan, jangan sombong, jangan bersikap diktator kepada bawahan. Jangan sampai nyebelin gitu, dibenci oleh bawahannya. Nanti didoakan dengan doa keburukan. Ini atasan nyebelin, ya Allah semoga cepat dipecat, ya Allah semoga cepat diberhentikan dengan cara apapun. Kalau upah kinerja dia dianggap bagus oleh bosnya lagi, semoga ya Allah dikasih stroke supaya berhenti. Bisa begitu nanti. Karena terzolimi oleh ke arogansi atasan, nanti bisa begitu tuh nanti. Mau nggak didoakan keburukan karena kezaliman? Tentu saja tidak mau. Orang yang dizalimi itu doanya makbul. Oleh karena itu hati-hati. Jalin kerjasama. Allah akan mudahkan. Tolong orang lain, Allah akan tolong. Mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan. Angkat kesulitan dari diri orang lain, nanti Allah akan mengangkat kesulitan dari diri kita. Begitulah seterusnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Inilah penjelasan tentang bahwa agama itu nasihat bagi umumnya kaum muslimin. Ya, cukup sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Sekarang kita masih punya sisa waktu yang tersisa. Kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada host di sana dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Insyaallah, syukran jazakallahu khair kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan pemaparan terkait nasihat kepada muslim. Kepada seluruh hadirin yang berada pada aplikasi Zoom, insyaallah untuk tanya jawab kami menggunakan cara dengan mengirimkan pertanyaan melalui chat. Bisa dikirimkan langsung kepada BISC Official yang ada di Zoom meeting ini. Jadi pertanyaan bisa dikirimkan secara private, kemudian insya Allah nanti kami akan memilih beberapa pertanyaan yang sesuai dan bisa dijawab insya Allah oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi insya Allah.
Pertanyaan yang pertama, Ustadz, datang dari salah satu pendengar dari Zoom meeting. Bagaimana hukumnya sebuah instansi yang dipimpin oleh seorang wanita? Maksudnya bagaimana Islam memandang hal tersebut? Kepada Ustadz Abu Haidar dipersilahkan. Iya. Barakallahu fiik. Wanita jadi pemimpin untuk level apapun, musibah. Dijamin tidak akan jaya. Tidak akan berhasil. Karena pasti di dalamnya banyak penyimpangan secara syar'i. Makanya Nabi SAW menyatakan, La yuflihul qawmu walau amrohum imro'atan. Tidak akan sukses, tidak akan jaya suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Nas yang menunjukkan terlarangnya hal itu. Kedua, kalau dia wanita solihah menjadi pemimpin, dijamin tidak akan mungkin bisa menjadi pemimpin yang baik. Kalau dia menjadi pemimpin yang baik, dijamin tidak akan menjadi wanita yang solihah. Karena untuk menjadi pemimpin yang baik, harus apa? Harus dekat dengan bawahannya. Dan di kalangan bawahannya ada para laki-laki. Dia harus tampil di hadapan laki-laki. Dia harus berbicara, dia harus memberi instruksi, dia harus mengkoordinasi. Kadang-kadang rapat, ikhtilat, laki dan perempuan. Dosa nggak selama rapatnya? Iya dosa lah, nggak boleh. Ya kecuali kalau rapatnya pakai hijab gitu ya. Tapi untuk memimpin langsung kepada para laki-laki, seringkali di luar rapat ya harus berinteraksi. Harus memberi instruksi. Maka banyak syariat, poin-poin syariat yang dilanggar. Maka kalau ada terjadi pelanggaran, otomatis tidak bisa dikatakan soleh atau solihah lagi. Berdasarkan hal itulah maka berikan wewenang kepemimpinan jangan kepada wanita tapi kepada laki-laki. Terlebih wanita tersebut harus mengurus keluarganya. Dia punya tanggung jawab yang lebih. Berkhidmat kepada suami dan anak-anak. Ketika dia menjadi pemimpin di luar itu, terpecahlah apanya? Konsentrasinya, hatinya, pikirannya dan waktunya. Pulang ke rumah, suami dan anak-anak memperoleh sisa dari semuanya. Tenaganya sisa, waktunya sisa, hatinya juga sisa. Capek, lelah, bukan melayani suami, bukan membereskan rumah tangga, tapi malah untuk istirahat, malah membebani suami. Pegel-pegel seharian sudah inspeksi ke sini, inspeksi ke sana, memarahi bawahan yang salah dan seterusnya. Cangkel, pijitin gitu ya. Dan seterusnya. Fokuslah seorang istri itu ke suami dan anak-anak. Maka itu lahan jihad yang hakiki bagi seorang wanita. Kalau tahu dia harus bekerja di luar, boleh. Dengan catatan tidak mengabaikan kewajiban dia kepada suami dan anak-anak. Dan ada izin tentu saja. Serta tidak ada ikhtilat, tidak ada khalwat. Dan pekerjaannya pekerjaan yang layak bagi seorang wanita. Walhasil, kepemimpinan seorang wanita di sebuah instansi yang di dalamnya ada laki-laki yang dipimpinnya, itu akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap syariat. Dan Nabi SAW menyatakan, la yuflihal qawmu walau amrohum imro'atan. Tidak akan sukses, tidak akan bahagia. Suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Oke, syukran jazakallah khair Ustadz atas jawabannya dari pertanyaan pertama. Kita masuk ke sesi pertanyaan kedua. Datang dari hadirin yang ada di Zoom meeting.
Ustadz, jika ada pemimpin atau owner perusahaan yang zalim, diktator, dan bahkan banyak hak karyawan yang terkadang tertahan, banyak juga praktek manipulasi data yang dilakukan di perusahaan untuk laporan-laporan, apa yang harus dilakukan oleh karyawan jika sudah didoakan, apa cukup dengan sabar dan doa ikhtiarnya? Syukran jazakallah khair dari penanya Ustaz. Pada Ustaz dipersilakan. Iya. Baik, barakallahu fik. Kalau ada kezaliman, penyimpangan yang dilakukan owner, ada hak karyawan yang tertahan, ada pelanggaran syariat yang dia terapkan di dalam manajemennya umpamanya. Yang harus dilakukan oleh karyawan yang pertama, ya mengingatkan dengan sebaik-baik cara. Maka mengingatkan ini kewajiban bagi seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Kalau si ownernya muslim, bosnya muslim gitu ya, mereka semuanya muslim, ya ingatkan bahwa itu keliru, bahwa itu kezaliman, bahwa itu adalah kejahatan. Itu yang pertama. Diingatkan, tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Kedua, lakukan ikhtiar yang real, yang nyata. Berupa apa? Ya, kalau umpamanya si bos itu memiliki pihak, person atau sebuah institusi yang didengar oleh si bos, berikan laporan ke pihak tersebut. Umpamanya ya, kalau di perusahaan gitu kan, ada penyimpangan, karyawan bisa lapor ke organisasi buruh umpamanya, ke pemerintah umpamanya ya, atau umpamanya ada penasihat perusahaan tersebut yang memberi masukan dan berwenang untuk memberikan teguran, pembina ataupun penasihat. Sampaikan ke pembina dan penasihat tentang kezaliman mereka. Nanti pembina dan penasihat ini akan memberikan teguran atau langkah-langkah yang diperlukan. Nah, kalau semua itu sudah dijalankan, ya, diingatkan sudah, dinasihati sudah, kemudian kita juga sudah menempuh jalur hukum. Kalau ada pasal-pasal dari hukum positif yang berlaku di Indonesia yang bisa kita manfaatkan untuk menuntut hak kita sebagai karyawan, lakukan. Sebab perusahaan juga takut kalau ada penyimpangan kezaliman kepada karyawannya, nanti akan disanksi oleh orang yang berwenang, pihak yang berwenang, pemerintah dan seterusnya ya. Nah, apalagi sekarang ada hukum sosial, diekspos di media sosial, semua orang tahu perusahaan ini umpamanya melakukan kezaliman kepada karyawannya. Sehingga kondisinya akan jelek, akan buruk. Sehingga berpengaruh kepada apa? Kepada proyek-proyek yang dia akan tangani di kemudian hari. Ya, itu bisa memperburuk citra. Ya, tapi ala kulli hal, lakukan dulu ikhtiar yang real, yang nyata. Kalau semua yang sudah dilakukan itu tidak membuahkan hasil, umpamanya tetap semua cara sudah, tapi tetap begitu, ya tinggal kita pilih. Bersabar dalam kondisi seperti itu atau keluar mencari pekerjaan lain yang mungkin lebih baik, minimal sama, tapi tidak mengandung kezaliman atau unsur atau kadar kezalimannya lebih kecil daripada yang dia alami di perusahaan tadi. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran jazakallah khair Ustaz atas jawaban atas pertanyaan kedua. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dalam bersahabat, bagaimana jika kita ingin curhat agar mendapatkan solusi? Apakah diperbolehkan? Jika boleh, dalam batasan apa diperkenankan bercerita? Jazakallahu khairan Ustaz. Pada Ustaz dipersilakan. Jazakallahu khairan. Boleh curhat dengan alasan, dengan tujuan memang mencari solusi. Termasuk ghibah,
Dibolehkan gibah kalau memang meminta fatwa atau meminta solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Curhat. Sekali lagi asal dalam rangka apa? Mencari solusi dan ke orang yang tepat. Ke orang yang bisa memberikan solusi yang kita butuhkan. Bukan sekedar pelampiasan emosi, bukan sekedar hanya curhat biar ngemplong semata-mata, tapi mengandung keluhan yang membuat orang yang mendengarkan curhatnya itu liur gitu ya. Jadi tidak masalah untuk mencurahkan atau men-share problem dari kehidupan yang sedang dia alami gitu, dalam rangka untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya dibolehkan, tidak masalah. Ya, sekalipun harus menggibahi orang, umpamanya kita ada kasus dengan seseorang, orang ini melakukan keburukan kepada kita. Kita sudah berupaya merubah, menasihati, mengingatkan, tapi tetap. Akhirnya kita datang kepada orang yang bisa menasihati dia. Ya, kita ceritakan, otomatis nama dia disebut, keburukannya disebut, itu gibah. Tapi ke orang yang tepat, orang ini perlu data untuk menyelesaikan urusannya. Data tentang orangnya dan tentang jenis keburukannya. Asal tidak dusta, tidak fitnah, tidak buhtan. Tapi betul sesuai fakta. Akibatnya orang ini kemudian menasihati orang tersebut. Dengan demikian maslahat, dia malu, dia kemudian menerima dan dia tobat, kemudian minta maaf dan memperbaiki sikapnya kepada kita. Boleh, walaupun harus menggibahi, curhat seperti itu. Sebagaimana pernah dilakukan oleh seorang sahabiah wanita namanya Hindun, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan orangnya pelit. Kalau nggak diminta, nggak ngasih, boleh nggak saya mengambil tanpa sepengetahuan dia, mengambil uangnya? Itu gibah apa bukan? Iya gibah, menggibahi suaminya dengan mengatakan pelit. Nabi SAW tidak menyalahkan dia. Kamu menggibahi suamimu, mempermalukan, enggak. Tapi dia boleh. Nah, hadis ini oleh para ulama dijadikan dalil tentang bolehnya menggibahi orang lain dalam rangka istifta, meminta fatwa. Meminta solusi, dan untuk memperoleh fatwa dan solusi yang benar harus menyebut orang dan harus menyebut jenis keburukannya, maka dibolehkan. Kalau curhat yang mengandung unsur gibah boleh untuk menerima solusi, untuk memperoleh solusi, maka curhat yang tidak mengandung gibah lebih dibolehkan lagi. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Datang dari salah satu hadirin dari peserta Zoom meeting. Akhlak adalah indikator keimanan seseorang. Bagaimana jika ada seorang non-muslim tapi akhlak atau sikap dia baik? Jadi akhlak itu makna yang dimaksud secara khusus seperti apa? Jazakallahu khairan. Pada Ustadz dipersilakan. Iya, barakallahu fiik. Bagaimana kalau orang non-muslim, ateis atau agama lain, akhlaknya baik kepada sama manusia? Bukankah akhlak itu indikasi dari keimanan? Pertanyaan yang bagus. Ya. Pertama, akhlak kita kepada sama manusia manifestasi nyata dari akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi disebutkan bahwa saling mencintai karena Allah, saling menolong karena Allah, saling mengunjungi karena Allah, saling menasihati karena Allah. Ini yang tidak mungkin dilakukan oleh orang kafir. Kalau menolong bukan karena Allah, pasti demi dunia, pasti demi keuntungan sesaat. Pasti sekedar untuk mengundang simpati demi kepentingan pribadi dia. Betapa banyaknya orang, ya, baik individu ataupun lembaga, ya, menolong kaum muslimin, membantu pembangunan masjid, menyantuni dengan mie instan dan seterusnya. Setelah kehutangan budi, tak berapa lama kemudian mereka mengajukan izin untuk mendirikan tempat ibadah mereka.
Karena kaum muslimin di sana sudah kahutangan budi, nggak berani untuk menolaknya tuh. Diizinkan jelek gue. Ya. Jadi jangankan orang kafir tuh. Orang muslim melakukan kebaikan kepada orang lain. Tapi bukan karena Allah. Itu bukan amal soleh, itu bukan akhlak yang buruk. Bukan akhlak yang baik, tapi akhlak yang buruk. Dia menolong, memberi karena ada engkol di balik bala-bala tadi. Contoh musim kampanye. Para calon caleg atau calon pemimpin level manapun, level desa, level wali kota ataupun bupati, gubernur dan seterusnya. Banyak membantu orang. Bagi-bagi uang, bagi-bagi ini. Apa tujuan? Bukan karena Allah, agar dirinya dicoblos. Bukan dicoblos, sekarang dicontreng. Akhlak yang baik atau bukan? Bukan, akhlak yang buruk. Walaupun bentuk perbuatannya baik, tapi niat yang salah menjadi yang buruk. Jangankan itu, sholat saja. Itu perbuatan yang super baik. Rukun Islam kedua, tapi niatnya ria. Allah menyatakan fawailul musallin. Diazab, sholatnya ditolak, ya. Kemudian diazab, walaupun khusyuk dia, umpamanya, walaupun khusyuk, tapi dia ria, maka ditolak dan diazab. Itu akhlak yang buruk. Jadi seorang muslim pun melakukan banyak kebaikan tapi dengan niat bukan karena Allah, itu perbuatan yang buruk. Karena keburukan niatnya. Karena kekeliruan dalam menetapkan maksud dan tujuan dari amal. Itu muslim, apalagi orang kafir. Berdasarkan hal itulah maka kalau ada orang kafir melakukan banyak kebaikan, tidak menjadi indikator bahwa imannya baik, bagus, imannya kepada Allah dan akhir bagus. Itu buktinya mereka itu melakukan aksi sosial yang luar biasa, bermanfaat bagi manusia, bahkan bagi kaum muslimin. Ikut menyumbang masjid dan seterusnya, ya, simpati kepada pesantren. Pesantren itu ditunjang bulanannya, ditunjang juga dana operasionalnya. Bukan hanya puluhan juta, ratusan, bahkan miliaran. Tapi yang melakukannya orang kafir. Apakah itu akhlak yang baik? Enggak, karena niat. Pasti ada udang di balik bakwan, ada engkol di balik bala-bala tadi. Bukan lillah, bukan karena Allah. Karena mereka tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kita sembah dengan cara yang Allah terapkan berdasarkan syariatnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi yang terakhir, ya. Mohon maaf. Siap, syukran, jazakallah khair Ustadz. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ustadz, bagaimana caranya agar tetap istiqomah berperilaku baik terhadap orang lain, sementara orang tersebut melakukan fitnah dan berperilaku buruk terhadap kita? Konteksnya dalam bekerja. Pada Ustadz, dipersilakan. Barakallahu fiik. Pertama, menyangkut fitnah. Kalau kita bisa mengklarifikasi untuk mengklirkan masalah, boleh kita ajukan kita berikan klarifikasi, ya. Kedua, bagaimana caranya agar kita tetap bisa berbuat baik ke orang yang jahat kepada kalian? Itu yang namanya ihsan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-ihsan laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik. Walakin wa innamal insan an tuhsina ila man asa'a alaik. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kamu. Bukan itu, orang lain berbuat baik, kita juga baik. Itu bukan ihsan, tapi ihsan itu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Ini yang luar biasa. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik karena balas budi, orang semuanya bisa. Biasa itu, nggak aneh. Yang luar biasa, orang jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Sesuai dengan perintah Allah, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim.
Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia tadinya ada permusuhan bisa berubah menjadi kawan yang akrab, yang dekat. Ya. Nah, bagaimana caranya bisa demikian? Pertama, yakini itu perintah Allah. Allah yang memerintahkan. Kedua, yakini bahwa Allah yang membalas. Dan itu adalah aplikasi dari keikhlasan. Kita berbuat segala sesuatu karena Allah, bukan karena orang. Kenapa kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita? Bukan karena dia kok. Allah yang perintahkan. Dan Allah yang membalasnya. Sebodoh amat kamu mau berubah menjadi baik atau tidak, sebodoh. Kalau kamu berubah menjadi baik, alhamdulillah. Kalau kamu tetap dalam kejahatan kamu, EGP. Emang gue pikirin. Gitu ya. Yang kita pikirkan balasan dari Allah dan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada walaupunnya, boleh kita membahas kejahatan dengan kejahatan yang semisal. Tapi kalau kita sabar dan membalasnya dengan kebaikan, itu yang lebih baik. Kita mencari yang afdal. Bukan yang mubah sebagai seorang muslim. Karena siapa yang membalas keburukan dengan kebaikan, Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan yang luar biasa kepada kita. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami hanyalah memberi makan kepada kalian itu liwajhillah. Karena Allah. Karena ingin melihat wajah Allah di akhirat, di surganya nanti. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan atau bahkan ucapan terima kasih. Enggak. Bukan karena orang kita berbuat, bukan karena orang kita membalas, tapi karena Allah. Bukan penilaian, balasan, apresiasi dari orang yang kita harapkan, tapi dari Allah. Maka kalau semuanya diniatkan, diyakini billah, lillah, fillah, maka akan mudah bagi kita untuk memberikan balasan kebaikan terhadap keburukan orang kepada kita. Ya, insya Allah Allah akan teguhkan, kuatkan, dan kelak di saat yang tepat Allah akan bongkar dan Allah akan balas keburukan dia. Yakinilah bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Adil. Kalau toh di dunia tidak terbalas, di akhirat mah pasti. Ya, dan itu yang membuat kita adem. Cukup ya, mohon maaf tidak bisa lanjut sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.